Saya divonis Dandy Walker Syndrome sewaktu saya berusia 20 tahun. Apa itu Dandy Walker Syndrome? Dandy Walker Syndrome adalah keadaan di mana kondisi otak kecil tidak bertumbuh dengan sempurna. Seperti yang kita ketahui, bagian otak terdiri dari otak besar dan otak kecil. Otak besar yang mengatur intelektual, sedangkan otak kecil yang mengatur keseimbangan. Gejalanya sebenarnya dari hal yang sederhana, seperti sewaktu saya kecil, jika saya dimintain tolong mama membawa segelas susu, pasti ada tumpahnya. Dan semenjak kecil, saya juga tidak pandai dalam pelajaran olahraga, khususnya meniti, karena memerlukan keseimbangan tubuh. Harapan hidup dari seorang Dandy Walker Syndrome tergantung dari tingkat keparahan Dandy Walker Syndrome itu. Puji Tuhan, saya dalam tahap yang cukup ringan, sehingga saya bisa diterapi, bukan diobati, karena Dandy Walker Syndrome bukanlah sejenis penyakit. Seperti apa metode terapi yang saya lakukan, yaitu duduk di atas bola yoga, zumba ringan, dan berjalan di tempat. Semua untuk keseimbangan tubuh saya. Sewaktu saya divonis, saya masih berusia 20 tahun dan masih duduk di bangku kuliah semester 5. Jadi bisa dibayangkan, saya harus menyeimbangkan jadwal kuliah saya, jadwal terapi saya, dan belum lagi lingkungan pertemanan saya. Apalagi sewaktu saya bercerita tentang keadaan Dandy Walker Syndrome, saya banyak kehilangan teman karena mereka tidak mengerti dengan keadaan saya. Saya menulis tangan jadi lebih kaku, tulisan saya sangat tidak terbaca. Jadi untuk tetap mengikuti perkuliahan, saya memohon izin untuk menggunakan laptop. Oleh karena itu, saya dijauhi oleh teman-teman saya. Saya sempat kecewa, depresi, dan marah dengan keadaan. Saya emosi hingga saya pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup saya. Namun itu tidak terjadi karena itu bukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau setiap umatnya berjuang. Saya pun akhirnya berdoa dan membawa semua pergumulan saya, kekecewaan saya kepadanya. Dan saya mendengarkan lagu rohani, membaca Alkitab. Ya, tiada hari tanpa berdoa untuk kelangsungan kehidupan saya. Jadi waktu itu saya sempat sharing bersama dengan teman saya yang merupakan seorang pembina, dan dia menguatkan saya lewat saya harus lebih mendekatkan diri lagi pada Tuhan, karena dengan kondisi itu saya sempat sedikit jauh dari Tuhan. Dan saya memulai membaca Alkitab lagi. Sebelumnya saya tidak pernah membaca Alkitab. Dan saya terus mendengarkan lagu-lagu rohani. Saya berkumpul dengan saudara seiman. Saya datang ke gereja, ke persekutuan pemuda. Karena saya sebelumnya tidak memiliki komunitas yang bertumbuh. Kemudian saya pun terus berdoa untuk hidup
saya memberanikan diri untuk mengetik curahan hati saya, hingga curahan hati saya cukup banyak dan bisa untuk dibukukan. Dan tetapi saya memiliki keraguan dalam diri saya. Apakah saya benar-benar mampu? Apakah buku ini bisa menjadi berkat bagi orang banyak? Saya sempat ragu dan takut kalau kisah pahit saya dikonsumsi oleh orang banyak. Lalu saya pun datang lagi pada Tuhan Yesus. Saya curhat lagi kepada kakak pembina saya. Terus saya memohon keberanian kepada Tuhan Yesus untuk memberi saya kekuatan, sehingga saya memberanikan diri untuk mengirim karya tulis saya kepada beberapa penerbit. Dan puji Tuhan, ada satu penerbit yang tertarik untuk menerbitkan karya saya, tulisan saya. Dan proses percetakan terjadi, proses penerbitan berlangsung, dan puji Tuhan, buku saya sudah terbit selama 2 tahun. Ini buku saya yang berjudul Menjalani Apa Yang Tidak Dijalani. Saya memberikan judul itu karena saya sadar bahwa tidak semua orang, apalagi di usia seperti saya yang masih cukup muda, bisa mengalami hal seperti itu, namun tetap merasakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Puji Tuhan, melalui buku yang sudah saya tulis ini, sudah banyak yang terberkati akan karya saya. Dan semoga saudara menjadi salah satu yang akan terberkati juga. Dan puji Tuhan, melalui kesaksian dari buku saya bisa diundang sharing ke berbagai gereja, berbagai organisasi. Dan puji Tuhan, semua hanya karena Tuhan saja. Kisah hidup saya bisa menyentuh hati banyak orang, bahkan sampai ke penjuru Indonesia. Semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan dalam hidup. Jadi pertolongan Tuhan yang saya rasakan, Tuhan selalu menyertai saya mulai dari saya kecil. Tangan saya yang kanan ini jika dilihat itu ada bekas operasi karena tulang engsel saya pernah patah. Sebelumnya saya tidak tahu bahwa saya memiliki Dandy Walker Syndrome. Jika Tuhan tidak menolong saya melalui dokter-dokter, melalui pengobatan yang saya alami, mungkin tangan saya akan kaku dan tidak bisa bergerak kembali. Terus pertolongan Tuhan, setelah saya divonis Dandy Walker Syndrome, Tuhan memberikan kemampuan luar biasa kepada dokter-dokter, kepada pembina rohani saya, dan orang tua saya menghadirkan support tanpa henti. Mereka terus encourage saya supaya tetap bangkit dan tetap melakukan apa yang saya bisa, walaupun dengan kondisi saya yang tidak memungkinkan, yang tidak diingini oleh orang banyak. Ya, sebagai manusia, siapa sih yang mau memiliki Dandy Walker Syndrome? Terus kan sebagai kesulitannya pasti itu berdamai dengan diri sendiri, karena ya saya harus kembali lagi belajar untuk menerima diri saya, mencintai diri saya, dan itu menjadi tantangan terberat untuk saya. Dan kesulitan lainnya yang pasti ketika saya mengalami
buntu ide, saya tidak tahu mau menulis apa. Itu saya mulai lagi membaca Alkitab karena itu terdapat ke kalimat-kalimat penguatan. Terus ya, dan kesulitan yang terakhir yang pasti banyak orang yang mencibir dan memandang rendah saya. Apakah Monica bisa menulis? Apakah buku Monica akan diterima oleh pasaran? Jadi cibiran itu harus saya lawan dengan suatu karya yang bermakna. Satu buku proses pengambilan berapa lama teman Monica? Kurang lebih satu buku kurang lebih 6 bulan. 6 bulan udah masuk di editing semua. Udah. Oke. Terus kedepannya selain tadi mau buka yayasan untuk yang di Workshop Syndrome, ada niatnya nggak sih untuk terus fokus di bidang karya menulis? Gitu. Oh, saya ingin menulis tapi lewat blog karena saya tidak semua masyarakat Indonesia bisa membeli buku saya. Ya, karena masyarakat Indonesia sudah banyak yang bisa mengakses internet lewat smartphone. Jadi saya ingin menulis blog, dan di blog tersebut berisi tentang motivasi kehidupan, kesehatan mental, dan di Walker Syndrome, dan yang lainnya.